Jadi penting sekali ya ilmu lafaz ini. Kalau terus apa hubungan lafaz dengan makna? Ya, makna yang terkandung dalam satu lafaz itu, dalam satu kata itu bagikan ruh. Sedangkan lafaznya itu sendiri bisa diibaratkan seperti jasad. Jadi setiap lafaz yang tidak memiliki makna bagikan jasad yang tidak memiliki ruh. Dan setiap makna yang tak memiliki lafaz bagikan ruh tanpa jasad. Nah, Bapak maaf pelan-pelan, Pak. oke. Lagi sekali, apa hubungan kemudian lafaz dengan makna? Tadi saya sudah sampaikan, udah disinggung juga oleh Hamidah, lagi sekali yang namanya mantik dari kata dari sisi ilmu mantik itu adalah kenapa harus belajar kata dalam ilmu mantik, yaitu adalah sebagai perantara menghantar untuk menyampaikan pikiran. Nah, dengan kata lain, lafaz atau kata yang kita ucapkan itu terkait erat dengan makna yang kita pikirkan. Kalau Anda menyebut kata Abdul Majid, itu Anda harus sesuai dengan apa yang ada di pikiran Anda. Ya, Abdul Majid, maksud Anda adalah nama orang bernama Abdul Majid. Bukan kata Anda adalah susunan kata yang terdiri dari Abdul dan Majid. Bukan hamba yang mulia. Tapi yang dimaksud Anda itu adalah nama dari orang. Itu makanya disebut dengan lafaz itu perantara untuk menyampaikan pikiran. Lafaz yang kita ucapkan itu terkait erat dengan makna yang kita pikirkan. Ketika saya sebut nama Rasulullah, yang saya kepikiran adalah nama Nabi Muhammad. Jadi lafaz sama apa yang kita pikirkan itu sesuai. Kita bisa berpikir itu melalui lafaz. Lagi sekali, kita bisa berpikir melalui kata yang kita tangkap. Dan kita tak akan mampu menyampaikan pikiran kecuali melalui lafaz atau kata yang kita ucap. Itu sebabnya perlu belajar namanya lafaz. Nah, di sini udah saya singgung sedikit. Lafaz adalah suatu nama yang diberikan pada huruf-huruf yang tersusun atau susunan beberapa huruf yang mengandung arti. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata seperti kayu, batu, air, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini kata secara umum ya. Lafaz itu diibaratkan seperti jasad dan makna adalah ruhnya. Karena itu mempelajari ilmu lafaz atau kata adalah untuk menghubungkan kepada makna yang utuh. Jadi ada orang yang kadang itu nanti kalau dalam dalam ini ada hubungannya nanti dengan kias. Kalau nggak paham ini makanya Anda tidak akan bisa membuat sebuah hukum supaya makna yang Anda sampaikan itu sama juga dengan makna dan pikiran yang ada di orang lain. Karena itu mempelajari ilmu lafaz atau kata adalah menghubungkan kepada makna yang utuh. Pembahasan lafaz dan kata dalam ilmu mantik berbeda dengan ilmu nahwu. Tadi saya sampaikan perbedaannya apa, Pak? Kalau dalam ilmu nahwu itu lebih kepada bentuk susunan kata. Tapi kalau dalam ilmu mantik lebih kepada makna. Tadi saya contohkan seperti Abdullah atau Rasulullah. Ketika Anda sebut kata Abdullah, maka Anda yang terlintas dalam benak Anda adalah bukan susunan kata Abdullah itu, tetapi nama dari Abdullah. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke, kemudian selanjutnya. Nah, ini saya ambil dari buku judulnya Mantik juga, dari karya dari Basik Jalil. Nah, di sini Nah, di sini disebutkan di dalam buku itu aqsamul alfaz atau pembagian lafaz. Meskipun nanti ada sedikit perbedaan dengan Mundiri atau dengan Nuruddin, tapi substansi dan maksudnya sama. Lafaz itu dibagi dua secara umum. Dibagi dua, ada yang mufrad, ada yang murakkab. Yang murakkab tam ya, lafaz atau kata itu terbagi jadi dua, ada yang mufrad, ada yang murakkab tam. Yang mufrad, yang tunggal itu nanti dibagi lagi jadi dua. Ada fi'il, ada isim. Ya. Kemudian yang isim pun dibagi tiga. Ada yang kulli, ada yang juz'i, ada yang muhassal.
masing-masing dibagi dua. Kulli dibagi kulli dan kulliyat, dan juz'i dibagi dua, juz'i dan juz'iyat, dan muhassal dibagi dua, ada mad'u dan ma'dul dan adami. Sedangkan murakkab tam itu dibagi dua, ada khobari dan insya'i. Tapi mungkin saya akan lebih khusus kepada mufrad dan murakkab tam. Nah, kalau lafaz mufrad, coba kalau mau turun ke, tapi di sini aja dulu. Di atas aja dulu. Di atas, karena beda kalau itu dari pengertian lain, ini dari pengertian buku yang dari kerangka ini. Kalau lafaz mufrad, tadi saya sampaikan lafaz itu artinya kata ya. Sedangkan mufrad itu artinya tunggal atau satu. Jadi lafaz mufrad berarti satu kata atau kata yang bermakna tunggal. Seperti kata rumah itu bermakna lafaz mufrad. Duduk, Muhammad Ali, dan lain-lain. Nah, di dalam orang-orang ahli mantik itu memberi definisi lafaz mufrad itu adalah suatu lafaz yang tidak mempunyai kandungan atau bagian yang menunjukkan suatu pengertian atas bagian makna yang dimaksudkan. Lagi sekali, ahli mantik memberikan definisi lafaz mufrad adalah suatu lafaz yang tidak mempunyai kandungan atau bagian yang menunjukkan suatu pengertian atau sebagian makna yang dimaksudkan. Contohnya, kata Muhammad Ali itu menunjukkan suatu pengertian, ya, bukan mengandung makna pengertian yang lain. Nah, coba lihat next slide selanjutnya. Nah, di sini sama. Ma la yadulluhu juz'uhu ala juz'in maknahu dalalah maksudah. Lafaz yang bagiannya tidak menunjukkan sebagian makna dan petunjuk yang dimaksudnya. Ngerti nggak maksudnya? Nah, lagi sekali, ini memang harus diulang-ulang nih, karena itulah namanya ilmu apa? Ilmu mantik. Yang namanya mufrad, lafaz mufrad, ma la yadulluhu juz'uhu ala juz'in ma'nahu dalalah maksudah. Lafaz yang bagiannya tidak menunjukkan sebagian makna dan petunjuk yang dimaksudnya. Contohnya kata kolam. Kolam itu dalam bahasa Indonesianya apa artinya kolamun? Pena, ya kan? Pena. Kata kolam itu kan terangkai dari huruf qaf, lam, dan mim. Nah, ketika disebut kata kolam, apa makna yang dimaksud dari kata tersebut? Jawabannya jelas bahwa yang dimaksud dan kata kolam itu adalah alat tulis yang biasa kita pakai. Nah, itu yang dimaksud dengan dengan kata makna tadi, lafaz yang bagiannya tidak menunjukkan sebagian makna dan petunjuk yang dimaksudnya. Jadi dia tidak mempunyai makna lain, tapi mempunyai makna tunggal. Kolam, ketika sebut kata kolam, ya orang paham maksudnya adalah alat tulis yang dipakai. Nggak mungkin ada kata lain. Itu maknanya tunggal. Tapi nanti ada masalahnya lain. Kalau ini gampang kita tahu bahwa itu kolam karena katanya satu. Dari satu kata, kolam doang. Tapi nanti ada jenis lain yang Anda juga sebut sebagai mufrad atau tunggal. Nah, pertanyaannya adalah apakah bagian-bagian yang merangkai kata kolam seperti qaf, lam, dan mim itu menunjukkan sebagian makna yang kita maksud dari kata tersebut? Nah, tentu saja tidak. Masing-masing dari huruf tersebut bahkan tidak memiliki makna apa-apa. Nah, dari sini kan kita bisa bedakan nanti antara ilmu mantik dan ilmu nahu. Nah, kalau kita lihat dari sisi ilmu nahu dan ilmu mantik, dari sisi pembahasan kita kolamun, maka sama-sama sepakat lafaz kolam tersebut termasuk lafaz mufrad baik dalam ilmu nahu maupun ilmu mantik. Tapi kita akan lihat contoh lain yang dalam ilmu nahu disebut dengan murakkab, tapi dalam ilmu mantik disebut dengan mufrad. Tadi saya sampaikan contohnya adalah Abdul Majid. Abdul Majid ini masih dalam kategori mufrad. Apa tadi arti mufrad? Lagi sekali, lafaz yang bagiannya tidak menunjukkan sebagian makna dan petunjuk yang dimaksudkan. Ketika sebut kata Abdul Majid, meskipun terdiri dari dua suku kata, Abdu dan Majid, artinya maha mulia, tetapi makna yang dimaksud di sini adalah maksudnya nama orang. Ya, nama orang.
Makanya dia disebut dengan mufrad, lafaz mufrad. Lafaz Abdul Majid tadi terangkai dari dua kata kan, Abdun sama Majid. Abdun artinya hamba, Majid artinya maha mulia. Karena itu dalam ilmu nahu dia disebut murakkab, tapi dalam ilmu mantik dia disebut mufrad. Kenapa? Karena sebagian kata yang merangkai lafaz tersebut tidak menunjukkan sebagian makna dan petunjuk yang dimaksud. Yang dimaksud lafaz tersebut adalah orang yang bernama Abdul Majid, bukan hamba Tuhan yang mulia. Jadi meskipun terdiri dari dua suku kata, bahkan lebih, tapi yang namanya lafaz mufrad itu adalah lafaz yang tidak menunjukkan sebagian makna, tapi menunjukkan satu makna dan petunjuk ini maksudnya. Misal namanya namanya misal Muhammad bin Hamid, Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali. Meskipun terdiri dari beberapa suku kata, tapi dalam ilmu mantik dia disebut dengan lafaz mufrad, karena memiliki satu makna, bukan bagian makna yang lain. Nah, oke, sampai di sini bisa dipahami ya untuk lafaz mufrad. Begitupun dengan as-shaimun atau al-muslimun tadi saya sampaikan. Kata al-muslimun dalam ilmu nahu kan itu berbentuk jamak atau plural, waunun al-muslimuna. Tapi dalam ilmu mantik dia disebut mufrad. Kenapa? Perhatikan definisi di atas. Suatu lafaz dikatakan mufrad ketika bagian-bagian yang merangkai lafaz tersebut tidak menunjukkan sebagai makna dan petunjuk yang dimaksud. Nah, apakah masing-masing dari kata al-muslimun itu menjelaskan sebagian makna yang dimaksud dari kata tersebut? Kan tidak. Karena itu dia disebut mufrad, sekalipun dalam ilmu nahu disebut jamak. Pertanyaannya adalah mengapa kedua ilmu tersebut bisa memiliki pemaknaan istilah yang berbeda? Jawabannya karena ilmu gramatika memiliki fokus perhatian yang berbeda dengan ilmu logika. Yang satu membahas tentang struktur lafaz, yang satu fokus perhatiannya pada makna yang dikandung oleh lafaz. Jadi itu bedanya antara ilmu nahu dan ilmu. Yang satu membahas tentang struktur lafaz, yang satu lagi yaitu ilmu mantik fokus perhatiannya kepada makna yang dikandung oleh lafaz. Ilmu mantik tidak berurusan dengan tadi saya sampaikan nasab, khofat, jazam, istilah-istilah dan jenisnya. Selama makna yang diperoleh adalah makna tunggal, sekalipun lafaznya berbentuk jamak secara gramatikal, maka ia tetap namanya mufrad. Oke? Nah, nanti lafaz mufrad ini juga nanti meliputi beberapa dalam ilmu dalam bukunya Nuruddin itu lafaz mufrad itu nanti mencakup 4 macam. Ada namanya lafaz mufrad yang tidak punya bagian. Ada lafaz mufrad yang tidak memiliki bagian. Ada lafaz mufrad yang memiliki bagian dan bagian tersebut menunjukkan makna, tapi makna yang ditunjuk bukan sebagian makna yang dimaksud. Wah, pusing ya. Tapi dengar aja dulu. Yang keempat, lafaz mufrad yang memiliki bagian dan bagian tersebut menunjuk sebagian dari makna yang dimaksud. Oke, yang pertama lafaz mufrad ya. Tadi lafaz mufrad bisa dipahami ya. Meskipun susunan katanya, ingat jangan pikirin ilmu nahu kalau di lafaz ini. Bukan lafaz istilah nahu, tapi lafaz istilah mantik. Kalau Anda menggabungkan antara lafaz ilmu nahu dan mantik nanti jelas berbeda. Nah, lafaz mufrad itu mencakup 4. Lafaz tunggal ya, yang tunggal. Itu mencakup 4. Pertama ada lafaz mufrad yang tidak punya bagian. Contohnya huruf alif, ba, ta, sa itu namanya mufrad yang tidak punya bagian. Ada lafaz mufrad yang memiliki bagian, tapi bagian tersebut tidak menunjukkan mana. Contohnya seperti kata Alia, Rani, Omar, Zaid. Ketiga ada lafaz mufrad yang memiliki bagian dan bagian tersebut menunjukkan makna. Tapi makna yang ditunjuk bukan sebagian makna yang dimaksud dari lafaz tersebut. Contohnya Abdullah nama orang atau Abdul Majid. Seperti yang tadi kita bahas yang saya sampaikan waktu penjelasan di atas tadi. Kemudian lafaz tersebut terangkai dari kata abdun tadi sama hamba yang berarti Tuhan. Ya kan? Abdullah berarti hamba Tuhan. Kalau Abdullah ya, masing-masing memiliki makna. Abdun memiliki makna, Tuhan Abdullah Allah juga memiliki makna yaitu Tuhan. Ya, tapi yang kita maksud dari kata Abdullah bukan hamba Tuhan melainkan nama orang. Itu namanya lafaz mufrad yang memiliki bagian terdiri dari abdun sama Allah
dan bagian tersebut menunjukkan makna, tapi makna yang ditunjuk bukan sebagian makna yang dimaksud oleh kata tersebut. Oke. Keempat, ada namanya lafaz mufrad yang memiliki bagian yang memiliki bagian dan bagian tersebut menunjukkan sebagian dari makna yang dimaksud, tapi dalalah atau petunjuknya bukan petunjuk yang dimaksud. Nah, apalagi dalalah itu, Pak? Nah, kalau dalalah itu artinya petunjuk ya. Dalalah itu petunjuk. Dalalah itu namanya atau dilalah, nanti bahas. Sebenarnya kita harus belajar juga namanya mabahasud dilalah wa alfaz. Dilalah. Dilalah itu petunjuk. Contohnya gini. Ada asap di balik bukit. Nah, berarti ada api di bawahnya. Dalam hal ini api disebut dengan madlul yang ditunjuk atau diterangkan, adapun asap disebut dengan dalil yang menunjukkan. Ada asap di balik bukit. Dalil dilalahnya berarti apa? Kalau ada asap di balik berarti ada api di bawahnya. Itu namanya dilalah. Nah, Oke. Itu untuk lafaz mufrad. Ya. Di sini udah kolam Abdul Majid. Kemudian ada murakkab. Murakkab maksudnya murakkab tam ya, murakkab tam. Meskipun nanti tadi lafaz mufrad itu masih panjang lagi. Ada nanti ada yang bermakna lafaz mufrad satu, kalimat ya. Kalimat, ada juga isim, ada juga adat. Kalau dalam buku Nuruddin itu ada kalimat juga masuk. Lafaz mufrad. Yang namanya kalimat itu al-lafzul ladzi yadulluhu bimaddatihi ala makna wa yadulluhu bihayatihi ala zaman. Lafaz yang dengan bagian pembentuknya menunjukkan suatu makna dan dengan bentuknya menunjukkan keterangan waktu. Tadi kalau dalam teks yang saya bagikan di atas tadi, bisa kalian lihat di bagang itu tadi. Coba lihat ulang lagi ke atas, coba di back ke atas. Nah, ada bermana fi'il, ada bermana isim. Yang tadi, yang lafaz isim maksudnya apa? Jadi lafaz mufrad itu nanti bisa dilihat dari tiga. Ada yang isim, ada yang fi'il. Apa maksudnya yang lafaz mufrad yang isim? Atau yang fi'il dulu ya. Yang fi'il itu maksudnya adalah lafaz yang menunjukkan pada pengertian dalam waktu tertentu, di mana subjeknya tidak tertentu seperti apa contohnya? Fi'il itu membaca, berjalan. Lafaz tersebut dinamakan fi'il, kata-kata berjalan, kata-kata membaca, duduk. Disebut lafaz tersebut dinamakan fi'il yang menunjukkan pada suatu masa dengan subjek tidak tertentu, karena dia menunjukkan waktu. Yang tadi saya sampaikan dalam pembagian yang kalimat tadi. Kalau dalam referensi lain disebut dengan kalimat, isim sama ada, tapi dalam referensi lain juga ada mufrad itu fi'il sama isim. Tadi saya bilang kalimat, kalau kalimat itu al-labzul ladzi yadulluhu bimaddatihi ala makna wa yadulluhu bihayati ala zaman. Lafaz yang dengan bagian pembentuknya menunjukkan suatu makna dan dengan terbentuknya menunjukkan keterangan waktu. Dalam kalimat dalam ilmu mantik itu padannya fi'il atau kata kerja dalam ilmu nahwu. Contohnya kataba, menulis. Dengan huruf kaf, ta dan ba, kata tersebut menunjuk satu makna, yakni menulis. Dan dengan bentuknya sighah ia menunjukkan keterangan waktu. Kataba, yakni masa lampau, kan fi'il madi. Nah, itu maksudnya fi'il. Yang kedua isim. Kalau isim lafaz mufrad yang menunjukkan suatu makna yang tidak mengandung waktu. Seperti kata pohon. Itu kan isim, tapi nggak menunjukkan waktu. Jakarta, Muhammad. Lafaz-lafaz itu, kata-kata itu adalah nama sesuatu. Nama itu disebut isim. Sedangkan isim dalam ilmu isim kan bebas dari ikatan zaman dan waktu. Ada juga sebenarnya hurufnya, tapi di sini enggak. Nah, coba langsung yang teks yang tadi. Nah, murakkab. Ini maksudnya murakkab tam ya, murakkab tam. Tadi ada lafaz, ingat lafaz mufrad.
lafaz yang memiliki makna yang khusus yang tidak memiliki makna lain kecuali makna yang dimaksud. Itu namanya mufrad. Sekarang lafaz murakkab. Lafaz murakkab atau maksudnya murakkab tam ya. Nanti lafaz murakkab itu dibagi dua, ada namanya murakkab tam, ada juga namanya murakkab naqis. Murakkab tam itu artinya adalah al-lafzul ladzi yufidu sami jumlatan mufidatan yahsunu al-sukut 'alaiha. Lafaz yang bisa memberikan makna yang jelas. Namanya murakkab tam itu adalah namanya aja sempurna. Tam itu artinya sempurna. Lafaz yang bisa memberikan makna yang sempurna atau jelas kepada pendengar sehingga tidak perlu lagi bertanya. Itu namanya murakkab tam. Contohnya hujan mengalir deras. Nah, itu kan nggak perlu bertanya lagi. Itu namanya murakkab tam. Nggak perlu lagi orang bertanya apa. Oh ngerti hujan mengalir deras. Tapi kalau dalam ilmu nahu, murakkab tam ini bisa disebut juga dengan istilah jumlah ismiyah dan jumlah fi'aliyah. Contohnya hujan mengalir dan seterusnya. Kemudian ada namanya murakkab naqis, kebalikan lawan daripada murakkab tam. Kalau murakkab naqis al-lafzul ladzi la yufidu sami' jumlatan mufidatan tammatan yahsunu sukut 'alaiha. Lafaz yang tidak memberikan makna. Ya. Lafaz yang tidak memberikan makna yang jelas bagi pendengar, sehingga ia masih perlu bertanya. Contohnya mahasiswa yang rajin itu. Contohnya adalah mahasiswa yang rajin itu. Lah, ya kenapa dengan mahasiswa yang rajin itu? Itu kan masih membutuhkan pertanyaan. Itu disebut dengan murakkab naqis. Mahasiswa yang rajin itu. Atau barang yang murah itu. Apabila kamu datang, ya memang kenapa kalau kamu datang gitu. Itu masih membutuhkan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ketika kalian mendengar kalimat-kalimat di atas, pasti Anda belum menangkap makna yang jelas, sekalipun ia tersusun. Sekalipun sudah tersusun atau sekalipun sudah murakkab. Karena ia belum jelas, maka ia dinamai dengan naqis. Disebut dengan naqis. Nanti masing-masing yang tadi itu memiliki bagian lagi. Yang tadi saya sampaikan. Di bawahnya coba. Masing-masing tadi murakkab tam masing-masing memiliki bagian. Ada murakkab tam khabari, ada murakkab tam insya'i. Kalau murakkab tam khabari itu adalah ma yahtamilu sidq wal kadzib. Sesuatu lafaz yang membuka kemungkinan jujur dan bohong. HP ini murah. Ada kemungkinan lafaz itu membuka kemungkinan jujur atau bohong. Nah, ya kalau murah ya murah gitu, kalau bohong ya bohong. Apa tadi? Ma yahtamilu sidq wal kadzib. Dan seterusnya. Ada juga namanya murakkab tam insya'i. Apa maksudnya murakkab tam insya'i? Ma la yahtamilu sidq wal kadzib. Suatu lafaz yang tak membuka kemungkinan jujur atau bohong. Di sini aku tak bisa hidup tanpamu. Nah, ini kan murakkab tam insya'i. Kalau dalam referensi yang lain, namanya murakkab tam insya'i dalam bukunya siapa ini? Itu murakkab tam insya'i itu murakkab yang di dalamnya tidak terkandung keraguan. Kalau referensi yang lain namanya murakkab tam insya'i adalah murakkab yang di dalamnya tidak terkandung keraguan mengenai kebenaran dan ketidakbenarannya. Kenapa disebut insya'i? Disebut insya'i karena dalam pembahasannya pada umumnya berbentuk perintah, larangan, dan ajakan. Itu juga maksudnya. Misalnya janganlah berkata keras, atau marilah kita biasakan tidak buang sampah pada sembarang. Itu kalimat-kalimat insya'i. Ya, itu hanya sekilas ya tentang kata. Nah, dari makalah yang udah selesai ya itu ya. Ke bawah udah nggak ada lagi ya. Dari yang makalah tadi disampaikan betul. Yang tadi dari pemakalah itu, tapi ada beberapa kesalahan ya. Seharusnya saya pengen nanti yang buat makalah juga ada sisi mantiknya supaya nggak sekuler. Sekuler itu bahasanya sekuler semua gitu loh.
kata-kata bahasa Indonesia semua, singular, bisa sih. Tapi takut ada yang masih kurang begitu paham kan istilah-istilah singular. Terus apa lagi tadi istilahnya? Caranya nanti kan di jurnal banyak tuh, kalian cari di jurnal dengan titik kunci teksnya, misal tentang lafaz atau kata dalam ilmu mantik, titik PDF. Nanti keluar itu dari beberapa jurnal yang ada. Lafaz atau kata dalam ilmu mantik. Nanti keluar titik PDF, nanti dari jurnal mana keluar. Atau kalau mau langsung lafaz atau kata titik jurnal di Google. Satu jurnal kalian tulis satu kalimat. Jangan satu jurnal satu satu makalah. Jadi bukan makalah kamu, jadi makalah yang itu namanya plagiat. Nah, plagiat itu mengutip pandangan orang lain tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Saya nulis nih, Anda kutip semuanya, itu nggak boleh. Harus substansi dari yang saya tulis. Sering saya sampaikan, misal cara mengutip mahasiswa itu banyak yang salah, makanya karena dia tidak tahu cara mengutip. Yang mengutip yang benar itu adalah hasil dari bacaan Anda, dari makna yang ditulis oleh pengarangnya, kemudian Anda tulis menurut bahasa Anda. Ya, itu harusnya seperti itu. Bukan ketik menurut kata ini itu gitu. Tapi nggak apa-apa untuk awal-awal ya. Itu secara umum tentang kata ya. Untuk perbaikan makalahnya, ini masih banyak kesalahan tentang mana kalau bisa ditaruh makalahnya mana lebih bagus nih. Ini masih di cover makalahnya itu bukan tulis mata kuliahnya, tapi ditulis nama judul makalahnya, bukan nama mata kuliahnya. Bukan mata kuliah ilmu mantik dan logika, tapi langsung judul aja, judul makalahnya. Misal sekarang lafaz dan logika gitu. Lafaz dan kata. Nah, terus di bawahnya itu banyak yang salah. Ini mana? Ini nanti dicatat ya untuk perbaikan makalah jadi nilai UTS-nya. Footnote nggak tahu, salah cara penulisan footnote. Cara tulisan footnote itu klik insert, reference ya, reference. Ada insert footnote, klik reference baru footnote. Jadi ini kayaknya ngambil di Google gitu. Nah kemudian langsung ke simpan footnote yang ada di Google itu. Jadi nanti cara pengambilannya jangan seperti ini, footnote-nya udah ada langsung otomatis di perangkat laptop atau komputer itu sudah dibuat. Jadi nggak bisa sampai kiamat kalian mau ketik-ketik sampai ke bawah nggak bisa itu. Sampai kiamat itu nggak bisa. Kalau gitu sampai keluar di tulisan ada garis, kok bisa ada garis bawah ini ya gitu. Itu sampai kiamat nggak akan bisa kalau secara manual ya. Tapi harus klik reference, kemudian baru itu. Kenapa penting makalah ini? Karena dengan makalah nanti kalian bisa apalagi dengan penulisan yang baik, yang benar, nanti yang menjadi pengarah ke pemahaman tentang suatu materi. Apalagi ini ilmu mantik ya. Lagi belajar ilmu mantik, cara penulisan makalahnya begini, malu sama ilmu mantiknya. Karena ilmu mantik itu menyuruh kalian untuk berpikir secara benar, berpikir yang benar lahir dari kata-kata yang diatur secara benar. Oke, mungkin ada yang mau bertanya atau menambahkan? Tadi Hamidah, siapa lagi yang bertanya tadi? Bapak, maaf, saya ingin bertanya, Pak. Ya. Bapak kan tadi kan
Ada pembagian murokab tam ya, Pak ya. Ada Ya. murokab tam khobari sama murokab tam insya'i. Insya'i. Benar nggak sih Pak kalau misalnya murokab tam khobari itu condongnya ke ini murokab insya'i itu lebihnya ke murokab nakis apa gimana Kak? Suaranya kurang jelas. Coba ulangi Bang. Yunita ya, Yunita Gini Pak, kan Purnamasari. tadi ada, ya Pak. Tadi kan ada ini ya silakan. Pak, penjelasan tentang murokab, pembagian murokab tam ya. Terus di sini ada murokab tam khobari sama murokab tam insya'i. Nah, kalau misalnya murokab tam khobari itu lebih ke ini ya Pak, yang murokab tamnya. Terus kalau misalnya yang murokab tam insya'i itu masuknya ke murokab nakis Pak. Soalnya kan kalau misalnya di sini kan dilihat dari contoh ya, baju ini mahal, berarti kan udah nggak ada pertanyaan lagi kan gitu, berarti dia tam. Tapi kenapa yang murokab tam insya'i itu dia kayak misalnya tadi, aku tidak bisa hidup tanpamu, pasti kan ada pertanyaan ya Pak, kenapa gitu? Apa gimana Pak? Oh, maksudnya murakab tam nakis masuk kepada sama dengan murakab nakis gitu. Yang murakab tam insya'i Pak. Oh, murakab tam insya'i ya dengan murakab nakis. Halo? Ya, apakah masuk gitu Pak? Apakah sama atau? Iya, apakah sama gitu Pak? Oh, beda. Kalau murakab nakis itu kan tadi yang saya sampaikan al-lafzul ladzi la yufidu as-sami' jumlatan mufidatan tammatan yahsunu sukut 'alaiha. Lafaz yang tidak memberikan makna yang jelas bagi pendengar sehingga ia perlu bertanya. Contohnya mahasiswa yang rajin itu. Barang murah itu. Barang yang murah itu. Ini kan masih ketika mendengar kata-kata kalimat-kalimat itu kan pasti kita menangkap makna yang pasti Anda belum menangkap mana jelas sekalipun sudah tersusun, makanya ya dinamai dengan nakis. Tapi kalau tam mungkin lebih tinggi sedikit daripada nakis tadi ya. Murakab tam itu lebih tinggi sedikit murakab tam insya'i. Kalau yang tam insya'i kan tadi la yahtamilu sidq wal kazib, satu lafaz yang tak membuka kemungkinan jujur atau bohong. Jadi satu. Jadi nggak mungkin membuka kemungkinan bohong atau jujur. Tapi kalau yang kalau nakis itu kan memberikan makna yang jelas. Kalau yang nakis adalah yang tidak memberikan makna yang jelas. Tapi kalau tam itu sudah. Tapi hanya saja apa tadi? Ma la yahtamilu sidq wal kadzib. Satu lafaz yang tak membuka kemungkinan jujur dan bohong. Contohnya misal aku tidak bisa hidup tanpamu, ya itu jujur dia maksudnya. Jadi nggak mungkin bohong gitu loh. Itu maksudnya. Jadi di situ sudah sempurna. Jadi nggak mungkin ada peluang untuk bohong. Karena memang di sini sudah, ya tapi kita bukan tebak-tebakan ya. Dia sudah mungkin sudah benar-benar ya, benar-benar dalam hubungannya sehingga nggak mungkin lah ada istilah, nggak ada indikasi yang membuat dia berbohong untuk mengatakan hal itu. Makanya tadi kalau menurut saya sih lebih tinggi satu level ya, lebih tinggi satu level daripada nakis, lebih tinggi satu level daripada nakis. Ingat kalau tam itu memang sempurna, kalau nakis masih belum sempurna. Hanya saja di dalam tam itu ada jenisnya adalah khobari yang membuka kemungkinan jujur atau bohong. Dan ada juga yang tam insya'i yang tak membuka kemungkinan jujur dan bohong. Jadi udah sempurna dia. Hanya saja dia itu satu adalah membuka kemungkinan jujur dan bohong, yang satu adalah ma la yahtamilu sidq wal kazib. Jadi itu ya. Nah, makanya nanti murakab nakis itu dibagi dua,
dibagi lagi. Ada namanya taqyidi, nah, itu sebenarnya belum selesai ya. Yang nakis ya, sorry, yang nakis. Yang murakkab nakis, ya. Kalau murakkab nakis itu dibagi ada taqyidi dan ada gair taqyidi. Kalau taqyidi itu artinya maka natil kalimat as-saniyah fihi qaidan lil kalimatil ula. Suatu kerangkaian kalimat yang kata keduanya mengikat kata yang pertama. Contohnya pilot pesawat. Pesawat itu diikat oleh pilot. Jadi diikat, itu disebut dengan taqyidi, murakkab nakis. Maka natil kalimat as-saniyah fihi qaidan lil kalimatil ula. Nah, kalau gairu taqyidi ma ta'allafa min ismin wa adat. Kalimat yang terangkai dari isim dan huruf. Contohnya keluar dari. Itu kan terangkai dari dua. Keluar sama dari. Isim dan huruf. Keluar itu fi'il atau isim ya. Keluar atau masuk ke. Pergi menuju. Itu kan huruf. Mengapa semua ini disebut dengan nakis? Karena rangkaian kalimat tersebut tidak memberikan makna yang jelas dan sempurna. Beda dengan murakkab tam yang bisa memberikan kejelasan makna. Ya kan bisa memberikan kejelasan. Tadi kan seperti kata itu kan udah jelas maknanya. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Itu kan udah jelas. Hanya saja itu namanya tam insya'i yang tidak memberikan peluang kemungkinan jujur dan bohong. Ya pasti dia jujur kalau jujur. Ya, berbeda dengan intinya kalau murakkab tam itu sudah memberikan kejelasan makna gitu aja deh. Kalau murakkab nakis itu masih belum memberikan kejelasan makna gitu aja untuk lebih gampang memahami. Seperti kata yang murakkab nakis tadi misalnya. Mahasiswa yang rajin itu. Ini kan belum memberikan kejelasan makna meskipun sudah tersusun. Tapi kalau murakkab tam sudah tersusun, juga sudah memberikan makna. Itu ya, Yunita. Baik Pak. Ada lagi yang lain? Tapi nanti Bapak, memang izin bertanya. Oh ya, silahkan. Siapa nih? Jadi Cindy. kalau iya Pak, Nabila. jadi kalau bahasa lebih rincinya lagi kalau misalkan yang murakkab tam yang insya'i itu dia tuh lafaznya itu lebih jujur ya Pak ya? Ya, enggak artinya ya kalau bohong ya bohong, kalau jujur ya jujur. Sudah jelas dan sudah tidak jelas. memberikan pilihan lain dari yang sisi itu. Raguan. Misal ya laptop itu murah. Itu kan sudah kalau yang murakkab kalau murakkab tam khobari kan masih membuka kemungkinan jujur dan bohong. Laptop ini murah atau HP ini murah. Ini kan harus dibuktikan itu. Tapi kita sudah mendapatkan makna nih. Maksudnya adalah murah. Tapi murahnya benar apa enggak? Kan itu harus dibuktikan. Tapi kalau insya'i itu sudah kita dapat tangkap makna yang jelas dan tidak juga memberikan makna yang dua gitu loh. Jadi makanya tadi disebut dengan ma la yahtamilu sidq wal kadzib, suatu lafaz yang tidak membuka kemungkinan jujur dan bohong. Ya kalau jujur ya jujur, kalau bohong ya bohong. Dengan tentunya ada dilalah kalau dalam bahasa ilmu mantik. Ada makanya sebelum belajar ini ada namanya dilalah, bukti ya, petunjuk ya. Sudah ada dilalahnya yang jelas tapinya bukan ngawang-ngawang kemudian tiba-tiba bilang aku tidak bisa hidup tanpamu. Nah, ini mungkin bisa masuk kepada yang di atas, harus dibuktikan. Tapi ini sudah berlangsung istilahnya, makanya sudah tersusun, sudah mendapatkan makna. Jadi itu ya, Cindy nggak mesti jujur ya, yang bisa juga bohong tetapi dia tidak tak membuka kemungkinan jujur dan bohong gitu. Karena ada satu kata yang tidak bisa berdiri dalam dua. Maka dulu saya minggu lalu ya yang saya sampaikan apa itu makna itu nggak bisa terdiri dari dua minggu lalu saya lupa yang saya sampaikan ya. Jadi itu ya untuk kata untuk lafaz ini hanya sebagai nanti. Kalau mantik itu pengalaman saya nanti materi selanjutnya akan menguatkan kepada materi yang sebelumnya. Nanti memang ada istilah-istilah yang memang sulit kita untuk memahami ya. Karena itu sebabnya mantik itu nggak cukup hanya sekedar membaca. Ya nggak cukup, tapi harus belajar.
Beda dengan ilmu-ilmu lain. Ya, tapi karena contohnya aja misal baca dari tadi kata lafaz mufrad dengan lafaz murakkab, sekilas kalau Anda baca sekali baca nggak mungkin, pasti 2 kali 3 kali itu baru bisa kita pahami. Lafaz mufrad, terus bedanya lafaz, karena lafaz itu biasanya kan kita bahas dalam ilmu nahu, ilmu bahasa Arab. Tapi kok tiba-tiba ada di ilmu mantik, apa hubungannya gitu. Oke? Ada lagi yang lain? Bapak izin bertanya. Oke, Winda. Bapak, jadi gini, tadi kan lafaz itu kan berkaitan dengan pikiran kan, unsur Ya. pembentuk pikiran kan. Nah, tapi kenapa ini kan saya baca yang tentang dilala ya, tapi kenapa ada yang dilala itu justru petunjuk itu ada yang lafdiyah, ada yang enggak lafdiyah gitu. Berarti nggak ada lafaznya dong petunjuknya gitu, gimana Pak? Maksudnya? Yang mana itu? Oh, Ini, yang dilalah. Oh, yang dilalah labzi. Iya. Oh, dilalah. Dulu. Ya, yang bukunya itu ya, siapa itu? Basori ya? Ya, kan dilalah itu kan tadi. Yang bukunya Pak Basik Jalil ya kalau nggak salah. Ya, di situ dilalah, ada yang dilalah itu nanti ada dilalah itu terbagi 2. Ada dilalah lafziyah, ada dilalah ghairu lafziyah. Dilalah dengan kata, kalau bahasa Indonesianya, petunjuk dengan kata dan petunjuk yang bukan dengan kata. Nah, kalau petunjuk dengan kata itu maksudnya adalah ada yang dilalah kata tetapi harus dipahami dengan akal. Nah, dilalah yang dibentuk akal. Di situ kalau nggak salah ada deh di buku itu. Contohnya misal ketika Anda mendengar suara di balik tembok atau di balik apa. Nah, itu dilalahnya apa? Menunjukkan ada orang di belakang tembok itu. Itu namanya, dari mana Anda tahu bahwa ada orang ketika Anda mendengar suara di balik tembok? Dari mana Anda tahu ada orang di situ? Nah, Anda tahu ada orang di situ karena akal. Itu disebut dengan dilalah lafziyah akliyah. Sudah mendapatkan petunjuk dari suara, dari kata, dan juga dari akal. Nah, bisa dipahami ya, akal yang menetapkan bahwa, karena akal mengatakan nggak mungkin orang bersuara, nggak mungkin ada suara tanpa ada orang. Nah, ada namanya dilalah lafziyah tabi'iyah. Nah, apa artinya dilalah lafziyah? Dilalah bentuk lafaz yang terbentuk secara alami. Contohnya misal suara anak kecil kalau lagi nangis, pasti dia pengen nenen. Itu alamiah. Itu namanya petunjuk. Makanya ketika anak kecil nangis, ya dikasih sama orang tuanya, ya diam dia. Itu sudah secara alami. Itu namanya petunjuk lafaz, udah petunjuk dengan menggunakan kata dan juga secara alami. Atau suara orang mengerang, itu pasti ada orang lagi sakit, nggak mungkin orang mengerang lagi kesenangan ya kan, atau apa gitu. Nah, ketiga ada namanya dilalah lafziyah wadi'iyah. Dilalah lafziyah artinya dilalah bentuk lafaz yang dibentuk atau dibuat oleh manusia. Contohnya seperti manusia sebagai hewan yang berpikir, karena mustahil lafaz-lafaz tersebut berbentuk dengan sendirinya. Nah, udah dilalah, udah lafaz wadi'iyah, dibentuk lafaz oleh manusia. Nah, makanya seperti hewan yang berpikir. Nah, yang pertanyaan tadi, yang kedua ada namanya dilalah ghairu lafziyah. Nah, tadi sudah disebutkan kalau dilalah itu lafaz itu harus kata, harus menghubungkan makna. Terus gimana kalau yang dilalah ghairu lafziyah? Karena ada petunjuk yang tanpa menggunakan kata, ada, tapi itu sudah bukan berarti bukan kata gitu loh. Tetap namanya lafziyah tapi hanya ghairu lafziyah yang tidak diucap. Di sini ada 3 nanti. Ada dilalah ghairu lafziyah akliyah, ada dilalah ghairu lafziyah tabi'iyah, dan ada dilalah ghairu lafziyah wadi'iyah. Pertama, kalau dilalah ghairu lafziyah akliyah, ada petunjuk yang tidak bersuara tapi bisa dipahami oleh akal.
yaitu namanya dilalah ghairu lafzi akliyah, dilalah yang bukan lafaz dibentuk atau terbentuk oleh akal. Seperti adanya perubahan itu karena alam itu baru. Dengan dalil, misal contohnya ya, adanya perubahan itu karena alam itu baru. Meskipun nggak ada lafaz di situ, tetapi akal bisa memahami. Dengan dalil bahwa tiap alam itu berubah. Ya, sedangkan tiap yang berubah itu baru. Nah, itu kan akal yang membaca meskipun tidak ada lafaz di situ. Nah, kedua, ada namanya dilalah ghairu lafziyah tabiiyah. Petunjuk yang tidak ada katanya tetapi dipahami secara alamiah. Contohnya merahnya wajah. Merahnya wajah itu menunjukkan dia sedang marah. Itu secara alami, meskipun nggak ada kata di situ. Orang wajahnya merah. Beda dengan merah yang memang merah udah biasa dari lahirnya, itu beda ya. Tapi maksudnya ada yang tetapi ini masih bisa dipahami. Itu nanti masuk dalam kategori dilalah ya. Tapi bukan berarti nggak punya makna. Itulah namanya materi dilalah petunjuk. Petunjuk itu ada yang melalui kata dan ada yang tidak melalui kata. Yang melalui kata bisa secara alami, bisa secara akal dipahami, bisa secara buatan. Sama dengan petunjuk itu ada juga yang tidak melalui kata, tetapi petunjuk dia. Tadi seperti akliyah, ada juga tabiiyah. Kita bisa memahami petunjuk orang itu sedang marah dari sisi wajah, dari sisi meskipun tanpa ada lafaz, tetapi dari mukanya yang merah. Oh, berarti dia marah nih. Nah, itu petunjuk itu. Nah, ada dilalah ghairu lafziyah wadiyah, dilalah yang bukan lafaz yang terbentuk atau dibentuk oleh manusia, seperti merahnya lampu di perempatan. Tanda merah di lampu perempatan itu bukan secara alami tapi dibuat oleh manusia. Itu kita dapat petunjuk kalau ada lampu merah berarti tandanya Anda berhenti. Itu kan petunjuk. Jangan Anda jalan di situ. Kalau ada jalan tabrakan. Nah, itu petunjuk, itu disebut dengan dilalah. Nah, tadi lagi sekali dilalah itu dibagi dua. Ada dilalah yang Anda dapat petunjuk melalui kata-kata. Yang kata-kata dibagi tiga. Ada kata-kata yang Anda peroleh melalui akal. Ada yang secara natural, secara alami. Ada yang secara buatan. Yang petunjuk yang tanpa melalui kata atau tanpa melalui lafaz disebut dengan dilalah ghairu lafziyah. Dibagi tiga. Ada juga Anda mendapatkan petunjuk tanpa kata tetapi dengan akal. Ada Anda dapat petunjuk tanpa kata tapi secara alami seperti merahnya wajah orang, atau ada Anda dapat petunjuk tanpa kata, tanpa lafaz tetapi melalui buatan manusia. Contohnya seperti lampu merah. Ya kan, lampu merah, hijau tanda berhenti. Betapa ruwetnya coba di jalanan kalau orang tidak ngerti dilalah ini. Dilalah. Makanya nggak bisa debat di situ di perempatan lampu merah. Oh, merah itu tuh di rumah saya juga ada merah, saya nggak berhenti katanya. Oh, itu beda itu. Ada juga hijau di rumah saya nggak ada berhenti. Itu Anda dapat petunjuk yang diakui secara menyeluruh. Itu namanya sudah seperti apa lagi ya? Simbol apa misalnya. Itu kan itu dilalah petunjuk. Nah, itu bukan berarti dia bukan penghantar menuju kepada pemikiran atau pikiran. Itu juga termasuk. Hanya saja masuk dalam bagian petunjuk. Petunjuk berbeda dengan tadi lafaz kata. Kata. Karena kita lagi bahas kata, nggak mungkin nggak ada kata. Nah, kan gitu. Kalau kemarin dilalah misalnya. Tapi kalau kata, untuk bisa memahami sesuatu yang tanpa kata, itu nanti dilalah jatuhnya. Tapi tetap nanti memiliki makna gitu loh. Bisa dipahami ya, Winda? Yang lain? Iya, Pak. Sudah jelas ya. Oke, sudah jelas ya. Intinya nanti kalian lebih banyak baca dan tanya. Karena ilmu mantik ini walaupun ada bukunya juga belum tentu kita bisa, makanya kita sambil belajar ya. Nanti fungsinya sangat enak sekali. Anda bisa membuat hukum, mengambil kesimpulan dari situ.
Makanya tadi contohnya misal dilalah yang tadi orang dia mau bandingin lampu yang merah ada di kamarnya dengan yang di jalan raya ya, ya berbeda. Nah, gitu. Oke, gimana? Untuk perbaikan nanti tolong dicatat ya masukan-masukan saya tadi, Aminah ya dan kawan-kawan, untuk dibuat catatan. Nanti minggu depan juga lagi sekali harus lebih bagus cara pembuat makalahnya. Nah, harus lebih bagus, footnote-nya harus ada. Caranya lagi sekali searching di Google itu, misal judul kalian pembahasannya tentang apa. Minggu depan tentang apa ya? Tentang apa ya minggu depan? Siapa yang minggu depan? Tahu nggak? Ya udah nanti dicari aja di Google judulnya plus titik sama jurnal atau PDF. Nanti keluar kok banyak itu referensi. Selain dari buku-buku. Gimana sudah? Kalau Bapak sudah, boleh nanya satu lagi nggak? ya silahkan Cindy. Bapak, menurut Bapak kalau Quran sama hadis itu termasuk dilalah nggak? Dilalah dalam konteks ya masuklah itu sebagai salah satu petunjuk ya. Kalau dari makna umum ya, dari makna general. Bahkan makna mantiknya juga masuk karena ada nanti pesan petunjuk yang bisa dipahami secara akal, ada juga petunjuk yang bisa secara alamiah. Secara alamiah apa contohnya ya? Atau secara buatan. Tapi itu secara umum, secara general masuk dalam kategori secara umum masih dalam kategori petunjuk. Petunjuk kan itu apa? Kalau dalam makna umumnya ya, tapi kalau bukan makna secara makna mantik secara khusus ya. Kalau secara mantik secara khusus nanti lebih beda lagi. Objeknya beda. Karena sekali lagi mantik ini memang alat ya, alat untuk berpikir dalam secara umum bisa masuk dalam kategori dilalah. Ya petunjuk secara umum ya, karena Quran kan hudan sama dilalah ya. Kalau saya masuk ya, tapi kalau secara ilmu mantik yang secara lebih detail bisa jadi belum karena beda spesifik nanti. Dalam hal tadi misal lafziah petunjuk akal, yang lafziah akliyah, lafziah tabiah dan seterusnya. Yang lain silakan. Baik, makasih Bapak. Bapak, sekali lagi punten izin bertanya boleh? Oke, silahkan Winda. Bapak, iya Bapak, berarti kekeliruan berpikir itu juga itu nantinya menyebabkan kekeliruan berkata, menyusun lafaz, definisi, bahkan kias gitu ya Pak? Iya, itu sebabnya Anda perlu belajar namanya kata tadi. Kekeliruan berkata maksudnya bisa juga melahirkan kekeliruan berpikir atau sebaliknya. Nah, sehingga nanti ketika menyimpulkan suatu hukum, makanya ilmu mantik adalah ilmu yang dibutuhkan oleh seluruh rumpun pengetahuan, gak hanya untuk hukum. Hukum gak hanya untuk hukum ya, untuk yang lain juga bisa dibutuhkan. Makanya kata Al-Ghazali pernah saya sampaikan, kata Al-Imam Al-Ghazali itu, kata beliau tanpa orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu mantik, kata Imam Ghazali, maka keilmuannya masih diragukan. Makanya kalau di pesantren itu orang belajar mantik biasanya sudah akhir semester ya, di tingkat-tingkat akhir untuk meningkatkan pola pikirnya ya. Di pondok-pondok itu biasanya belajar ilmu logika. Jadi itu ya. Sekali lagi ilmu mantik adalah ilmu yang
namanya ilmu mantik, ilmu yang mempelajari tentang petunjuk seseorang dalam berpikir supaya tidak jauh dari kemungkinan salah. Salah sih bisa, tapi maksudnya kemungkinan jauh dari salah dalam berpikir. Mencegah dari kekeliruan dalam berpikir. Oke, makanya mantik kan sudah sampaikan tata cara berpikir. Tata cara berpikir. Oke, karena itu tadi kata juga lafaz, sesuatu. Kalau lafaz tadi sesuatu yang menunjukkan kejelasan. Ya, ini menunjukkan atas kesempurnaan atas sesuatu yang dijelaskan. Ketika sebut kata Abdullah tadi, itu kan sudah memberikan makna kejelasan nama Abdullah. Oke, Bida? Gimana? Sudah? Bapak punten, berarti kita harus menerapkan ilmu mantik itu sendiri dalam kehidupan sehari-hari ya, Pak? Iya. Untuk Anda bisa untuk boleh lebih matang, Anda harus, karena memang hidup ini kan penuh dengan apa ya istilahnya, ada namanya kausalitas nanti, kemudian penuh dengan perhitungan supaya hitungan Anda benar, dan juga karena namanya perbuatan itu lahir juga dari pikiran, dan pikiran itu dibentuk, dan pikiran yang benar itu dibentuk melalui ilmu mantik gitu. Makanya orang yang belajar ilmu mantik lagi sekali, dampaknya dalam kehidupan itu dia cenderung akan berpikir jauh lebih lebih dewasa. Seperti ada kasus-kasus yang terjadi, misal dewasa akhir-akhir ini melalui sosmed, dia tidak cepat langsung mengambil keputusan, tapi dia berpikir dulu. Isu yang sedang heboh sekarang lagi di sosmed, misal tentang apa gitu. Dia tidak langsung ikut-ikutan langsung memberikan suatu kesimpulan sebelum dia berpikir. Itu sebabnya sangat berpengaruh dalam kehidupan. Ada orang heboh lagi bahas tentang vaksin misalnya, tapi dia tidak tahu vaksin itu apa. Makanya nanti dari ilmu mantik ada namanya ta'rif. Dia harus definisi dulu. Setelah dia definisi, dia baru bisa kemudian untuk menyimpulkan. Setelah melalui definisi ta'rif, dia baru ikut komentar, nggak langsung, malah nggak juga berkomentar, tapi masih menunggu lagi. Itu sangat membuat orang lebih bijak ya dalam kehidupan. Jadi sangat berpengaruh. Oke, gimana Winda? Oke, kalau sudah cukup silakan pemakalah. Waktunya sudah habis ya, Hamidah ya. Siapa? Karena setelah ini Pak Arison ya? Iya, Oke. Pak. Oke, silahkan ditutup. Ditutup ya. Catatan saya nanti yang bertanya juga nanti dikirimkan. Silahkan ditutup pemakalah. Mana ini yang pemakalah? Mana tadi siapa itu moderatornya? Silahkan ditutup. Ya, silahkan. Oke, baik teman-teman. Mungkin sampai sini pemakalah hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang pantas atau kurang enak didengar. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih banyak. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah ya. Sampai ketemu minggu depan. Sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.